Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidaklah ada suatu kebaikan yang dilakukan seorang hamba kecuali semuanya datang dengan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehadiran kita di masjid ini, tidaklah kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah dan tidaklah kita bisa meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini kecuali merupakan bagian dari hidayah Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Dan kita mensyukuri setiap hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sesungguhnya hidayah itu adalah suatu nilai yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayahnya buat kita semua dan kemudian memberikan kemudahan dan pertolongan kita untuk senantiasa istiqomah dalam menetapi kebenaran. Sekalian rahimanallahu yakum, kita masih pada silsilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sosok-sosok wanita mulia, wanita hebat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini salah seorang istri yang lain yang beberapa ayat Al-Qur'an turun berkaitan dengan beliau, yaitu Zainab bintu Jahshin, atau Zainab bintu Jahash. Baik sekalian rahimanallah yakum, bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab itu ada dua. Yang pertama Zainab bintu Khuzaimah, ini pernah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Zainab bintu Jahash, seorang wanita yang memiliki banyak keistimewaan, keutamaan dari sisi semangat beliau beribadah, dari sisi warok, yaitu suatu sikap yang sangat berhati-hati. Maka insya Allah di kesempatan hari ini, pagi ini kita akan menyampaikan cuplikan, artinya hanya beberapa bagian dari kehidupan beliau, supaya apa? Satu, kita dapat berniat dengan hal ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui siapa-siapa saja istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya kita dapat mengambil pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama mereka. Yang pertama, namanya. Nama beliau adalah Zainab bintu Jahash. Awal nama beliau adalah Barroh. Barroh itu artinya baik. Tapi kemudian nama ini diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama apa? Zainab.
Maka Zainab ini, Nabi punya istri namanya Zainab ada dua, Nabi punya putri bernama Zainab juga. Nah, ya Zainab bintu Jahash. Zainab ini putri dari Jahash, ya. Zainab ini putri dari Jahash. Dan istri dari Jahash ini adalah Umaymah. Umaymah itu adalah putri dari Abdul Muthalib. Ya, Umaymah itu adalah putri dari Abdul Muthalib. Jadi Jahash dan Umaymah menikah. Lahirlah 3 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satu dari ke-6 anak ini namanya Zainab. Sehingga Zainab ini hitungannya masih kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunya itu adalah putri dari siapa? Abdul Muthalib. Nah, jadi kalau dilihat Umaymah ini atau ibunya dari Zainab ini apa ya? Bibi ya. Ya bibi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Zainab ini hitungannya adalah sepupu. Ya, Zainab ini hitungannya adalah sepupu. Nah, dan ini secara nasab lebih dekat dibanding Ali dengan Fatimah. Maksudnya dari dekat apa? Dari sisi runutan. Kalau Zainab dengan Nabi itu jatuhnya di Abdul Muthalib sama-sama cucu. Ya, sama-sama cucu. Nah, beda dengan Ali dan Fatimah. Kalau Ali dengan Fatimah, Alinya hitungannya cucu Abdul Muthalib, Fatimah hitungannya cicit Abdul Muthalib. Nah, baik. Dan Zainab bintu Jahash ini tadi sampaikan dia ada 6 bersaudara, 3 laki-laki dan kemudian juga 3 perempuan. Adapun saudaranya yang pertama yaitu adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini diantara sahabat yang awal-awal masuk Islam, diantara sahabat yang pertama-tama diamanahi untuk menjadi pimpinan pasukan, ya, pasukan perang yang berjalan tanpa nabi. Dan beliau ini wafat pada perang Uhud. Artinya Abdullah bin Jahash ini termasuk sahabat dan meninggal pada perang Uhud. Kemudian yang kedua yaitu adalah Abu Ahmad bin Jahash. Beliau ini seorang yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu Ubaidillah bin Jahash. Ada Abdullah, ada Abu Ahmad, ada Ubaidillah. Nah, kalau Ubaidillah ini beliau merupakan suami dari seorang wanita yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ini nantinya itu akan menjadi janda, kemudian dinikahi juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kisah dari Ummu Habibah dan Ubaidillah ini ada sedikit memilukan. Memilukannya bagaimana? Bahwasanya Ubaidullah, Ummu Habibah menikah. Kemudian mereka termasuk di antara yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Ya, Ubaidullah dan Ummu Habibah ini termasuk yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Kemudian karena kerasnya siksaan, kerasnya pertentangan orang-orang Mekah, mereka ini diizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah mana? Kalau sekarang Ethiopia. Hijrah ada sana. Banyak itu yang hijrah. Di antaranya ada Utsman bin Affan,
Kemudian putri Nabi juga hijrah ke sana. Kemudian juga ada Ummu Salamah dan Abu Salamah, sepasang suami istri ini juga hijrah. Kemudian setelah itu siapa? Ummu Habibah dengan suaminya juga hijrah. Namun qadarullah masya fa'al, kisahnya agak memilukan. Memilukannya dari sisi apa? Bahwasanya Ummu Habibah dan suaminya hijrah dari Mekah ke Habasyah dengan tujuan untuk menjaga diri mereka dan menjaga agama mereka. Namun setelah sampai di Habasyah, tinggal beberapa lama di sana, suaminya murtad. Ya, suaminya murtad. Suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah. Ibarat orang meninggalkan tanah air untuk menyelamatkan agama dan keluarga di tempat perantauan murtad, tinggallah dia seorang diri. Maka nanti ketika Ummu Habibah ini pulang, akhirnya apa kan? Ya, akhirnya dinikahkan oleh Nabi sallallahu atau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sekalian rahmatullah, dari sini nanti kita dapat ambil faedah bahwasanya beberapa dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa faktor. Faktornya diantaranya adalah yaitu karena untuk menguatkan mereka. Karena beberapa janda yang dinikahi oleh Nabi itu adalah janda-janda era-era awal Islam, yang mereka masuk Islam generasi pertama, ya, generasi emas pertama. Nah, kemudian mereka sendiri dan tidak ada yang menemani. Beberapa para sahabiat memberikan saran dan masukan ini. Maka kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 saudara laki-lakinya, yang pertama Abdullah ini wafat di perang Uhud. Abu Ahmad dan Ubaidillah ini ya meninggal dalam keadaan Nasrani. Kemudian selanjutnya ada Zainab, kemudian ada Habibah, kemudian selanjutnya ada Hamnah. Hamnah ini nanti punya 2 suami. Suami pertama, kemudian suami kedua namanya Tolhah. Tolhah ini nanti pernikahan Hamnah dengan Tolhah punya anak yang bernama Muhammad. Nah, kan tadi anak laki-lakinya 3 ya, yaitu siapa? Zainab, Habibah, dan Hamnah. Hamnah ini nanti punya anak namanya Muhammad, dan Muhammad ini ahli ibadah. Sampai julukannya itu luar biasa. Julukannya apa? Julukannya adalah As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Jadi nama panggilannya adalah Muhammad As-Sajjad. Muhammad orang yang paling banyak sujud. Kita terkenal ahli ibadahnya, sujudnya, dan yang lainnya. Nah, sekalian rahimanallah yakum ini. Kemudian Zainab awalnya itu menikah dengan Zaid. Ya, Zaid itu adalah anak angkat atau budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu saat Zainab didatangi oleh Nabi, kemudian dilamar. Ternyata lamarnya bukan untuk Nabi, tetapi lamarnya adalah Zainab ingin nikahkan dengan siapa? Dengan Zaid, ya, mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau anak yang sosok lelaki yang diurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Zainab tahu kedatangan Nabi melamar bukan untuk diri beliau tetapi untuk untuk Zaid, maka Zainab sempat menolak. Ya, sempat menolak. Maka ketika penolakan itu ada, kemudian turunlah ayat, ya, di surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida mubina. Tidak layak bagi laki-laki mukmin, perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu putusan, mereka memilih pilihan yang lain. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan A, maka ambillah A itu sebagai keputusan, sebagai pilihan yang harus diambil. Jangan ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan A, seorang itu menyengaja untuk menolak, menghindar, dan kemudian mencari pilihan yang lain yang menurutnya itu baik. Ternyata bisa jadi pilihannya itu tidak baik. Nah, ditegur oleh Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan waman ya'sillah, menolak pilihan Allah dan Rasulnya itu bagian dari kemaksiatan. Baik sekalian rahimanallah yakum, lihat bagaimana sebetulnya pada titik ini itu ujian yang berat bagi seorang wanita yang bernama Zainab. Kenapa Pak? Karena urusan pernikahan, urusan pendamping hidup, ya, ini bukan urusan yang sederhana dan bukan urusan yang sebentar. Perkaranya bisa melibatkan dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Nah, ya, maka ketika turun ayat, apa yang terjadi dan apa sikap faradiyat wasalimat, ya, Zainab pun ridho. Padahal beliau itu asalnya ya namanya ekspektasi mungkin ada, didatangi oleh Nabi kemudian dilamar, mungkin ekspektasi awalnya adalah yang dilamar untuk Nabi sendiri, tetapi tidak untuk Zaid, untuk siapa? Untuk Zaid. Ketika turun ayat sudah ridho dengan keputusan dari Allah, ridho dengan takdir dari Allah. Insya Allah pada keputusan Allah dan Rasulnya ada hikmah. Nah, ini di garis bawahi dengan tinta tebal. Ridho keputusan dari Allah, insya Allah ada hikmah. Kemudian dikatakan oleh Zainab, idzan la a'si Rasulullah, jika demikian aku tidak akan memaksiati keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang beda makom ya antara Zaid dengan Zainab dari sisi strata sosial mungkin ya. Karena Zainab tadi sebutkan ya, beliau itu di antara cucunya dari Abdul Muthalib, dan kita tahu siapa Abdul Muthalib di kalangan bangsa Mekah. Sedangkan Zaid itu backgroundnya adalah dari mantan budak seperti itu. Nah, sekalian rahimanallah yakum. Kemudian berlangsung ya suatu saat, suatu masa, sampai terjadilah ya dalam sebuah rumah tangga, dan ini berpotensi terjadi pada rumah tangga siapapun. Bahkan kata para ulama mengatakan qad yakunu baina ahli shalah, dan bisa jadi juga terjadi pada rumah tangga orang-orang yang soleh, seperti yang dulu pernah kita sebutkan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab. Nah, kemudian Nabi, cuman sempat terjadi sesuatu antara Hafsah dengan Nabi, sampai kemudian Nabi sempat mentalak siapa? Hafsah. Sampai kemudian Umar pun sedih. Yang menyuruh rujuk siapa? Yang menyuruh rujuk balikan adalah malaikat Jibril. Roji'ha fa innaha sawamah. Wahai Nabi Muhammad, rujuklah kepada Hafsah, dia ini ahli ibadah, ahli puasa. Masya Allah. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya rujuk. Nah, namun para ulama di dalam poin itu memberikan catatan, memberikan faedah dan pelajaran bahwasanya berpotensi. Ya, berpotensi. Apa penyebabnya? Kata para ulama, qad ya fi amrin qad la na'rifuhu wala natali alaihi. Terkadang penyebabnya pada perkara yang kita sendiri nggak tahu, nggak bisa sampai menjamah ke titik itu, seperti itu. Ya, kita nggak tahu, nggak bisa menjamah sampai ke titik itu, tapi itu mungkin terjadi. Nah, begitupun
ya dengan Zainab dan Zaid bin Harithah. Nah, di sini disebutkan ya bahwasanya ya Nabi Allah, innaha qad ishtadda alayya khuluquha, bahwasanya ada perangainya yang mungkin sulit aku terima. Kemudian setelah itu ya Zaid mengungkapkan untuk ingin apa? Ingin menceraikan dari Zainab ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memberikan nasihat, amsik alaik, taubat, tahan dulu ya, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bahwa sekalian rahmanallakum, poin yang bisa diambil bahwasanya dalam setiap ujian dan cobaan mungkin bisa jadi itu adalah bagian dari kekurangan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan apa? Pegang dulu, tahan dulu, kamu tingkatkan takwa. Makanya pernah kita sebutkan bahwasanya di surat Al-Baqarah di rentetan ayat tentang talak itu terselip satu ayat. Ayat apa? Ayat tentang sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 5 sholat wajib dan juga sholat asar, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Setelah itu balik lagi ke ayat talak. Sebelumnya ayat talak banyak, setelahnya ayat banyak. Kata para ulama menyebutkan apa faedahnya? Faedahnya adalah sesuatu yang terjadi pada rumah tangga seseorang, mungkin penyebabnya adalah faktor taksir, yaitu adalah kurangnya menunaikan hak Allah. Kurang menunaikan hak Allah bisa berimbas ya kepada ya urusan kita. Kadang kita punya masalah, seorang punya masalah dengan istrinya, istri punya masalah dengan suaminya. Masalahnya adalah seringnya terjadi di satu titik, yaitu adalah ada hak yang tidak ditunaikan. Yang kedua adalah menuntut ya, menuntut haknya, dan yang kedua adalah kurang dalam menunaikan kewajiban dirinya. Maka ketika haknya kurang ditunaikan dengan maksimal, mungkin ada kalanya seorang itu terluput bahwasanya bisa jadi dianya juga kurang dalam menunaikan hak Allah. Kurang dalam menunaikan hak Allah, dampaknya adalah hak dirinya dikurangi oleh Allah dengan perantara pasangannya. Makanya Allah Ta'ala meminta untuk hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, kemudian sekalian rahmanallakum ya, singkat cerita intinya adalah memang tidak bisa dielakkan lagi perpisahan antara Zainab dengan Zaid bin Harithah. Terjadilah perpisahan itu. Namun setelah terjadi perpisahan itu turun ayat yang lain. Turun ayat yang lain apa? Surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Surat Al-Ahzab ayat 37. Pak, ini saya ingin sampaikan. Surat Al-Ahzab ayat 36 berbunyi atau berbicara tentang apa? Berbicara tentang latar belakangnya adalah keberatan Zainab dinikahkan Nabi untuk Zaid bin Harithah. Ya, Al-Ahzab 36. Keberatan Zainab dinikahkan oleh Nabi untuk Zaid bin Harithah. Namun setelah ayat itu turun, Zainab pun ridho. Dan ini menentukan kualitas keimanan Zainab. Dia ridho, dia menerima apapun keputusan dari Rasulullah SAW. Dan ini saya katakan tadi apa? Ini suatu yang berat. Karena ini menyangkut rumah tangga, kemudian juga menyangkut dengan apa? Kehidupan jangka panjang dunia dan akhirat. Tapi hikmahnya apa, Pak? Ternyata itu adalah bagian dari cara Allah. Ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahwasanya Zainab nikah dengan Zaid. Kemudian Zainab menerima, ternyata nanti Zainab itu akan berpisah dengan Zaid
dan Zainab dinikahkan langsung dari langit ketujuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Ya, disebutkan falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid sudah menunaikan hajat ya kebutuhannya menikah dengan Zainab, sudah selesai urusan pernikahan tersebut, zawajnakaha, kami nikahkan kamu dengan Zainab. Ya Allah. Setelah awalnya berat menerima keputusan menikah dengan Zaid, kemudian ridho jalan, ternyata beberapa waktu setelahnya Allah sendiri yang langsung menikahkan Zainab dengan Nabi. Ya Allah, Pak. Itu Pak. Innallaha thayyibun. Allah itu baik. Allah itu baik. Apa bentuk baiknya Allah? Banyak. Allah menganugerahkan kepada kita keimanan, Islam. Allah menganugerahkan kepada kita berbagai rezeki yang bisa kita manfaatkan, dan diantaranya adalah dengan takdir dari Allah. Allah itu baik. Takdir dari Allah itu indah bagi orang yang bisa menggapai mutiara-mutiara hikmah. Zainab tidak terbayangkan setelah dia menikah dengan Zaid, dia akan menikah dengan Nabi. Biasanya mungkin ya sudahlah, ini mungkin pilihannya ya suami dunia akhirat, apalagi mungkin kalau ada Pak Kakuanya, kalau bisa ya ini adalah pernikahan sekali seumur hidup, kan biasanya gitu. Nggak terpikirkan kalau nanti ternyata setelah itu Allah sendiri yang akan menikahkan siapa? Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zawajnakaha. Nah, inilah dari sini kita ambil judul kajian di pagi ini, yaitu apa? Keistimewaan Zainab bintu Jahsy. Sisi istimewanya dari apa? Satu tadi, menerima keputusan Nabi meskipun berat, dan selanjutnya istimewanya adalah ternyata dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala dari langit yang ketujuh. Makanya Zainab kalau bertemu dengan istri-istri Nabi yang lain, beliau ada sedikit fakhr, ada sedikit berbangga. Karena apa? Antum dinikahin sama bapak-bapak kalian, kalau saya dinikahin sama Allah. Itu sisi fakhrnya dari siapa? Zainab. Nah, likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji ad'iyaihim. Orang-orang munafik, ya biasalah orang-orang munafik, apapun yang terjadi pada kaum muslimin selalu kepo dan gembosin, kan gitu. Apa aja, mau nggak baik mau nggak buruk, semua dikomenin. Komennya komen negatif, seperti itu. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya ingin jihad, maka ada sahabat yang kaya bawa banyak harta disedekahkan, di komen, dia mah ria aja supaya pengen nyohor gitu. Nggak lama kemudian datang sahabat miskin berinfak dengan 1 mud kurma, kemudian di komen juga, ya Allah mah kalau kayak begitu mah nggak butuh, Allah tuh maha kaya, maksa jihad ya patungannya cuman separuh separuh korma, seperti itu. Di komen lagi, banyak di komen, sedikit juga di komen, apalagi kalau enggak, semuanya enggak lepas. Begitu juga di sini, ya, di komen oleh orang-orang orang-orang munafik dengan mengatakan apa? Karena kebiasaan orang Arab bahwasanya seseorang itu ketika diurus, yaitu istrinya enggak boleh dinikahin, tapi ini dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya supaya apa? Banyak faedahnya adalah tadi hibur untuk Zainab, kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan bahwasanya kebiasaan di suatu adat kaum itu tidak selamanya betul, sehingga akhirnya diluruskan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekalian rahmanallah yakum. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Zainab ya juga menjadi penyebab turunnya ayat ya di surat Al-Ahzab ayat 53 tentang istidzan.
Isti'dzan itu apa? Minta izin dan kemudian berbicara dengan lawan jenis dengan hijab, ya, dengan batasan. Disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, bunya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab bintu Jahash. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga bersama Zainab bintu Jahash, ya, pada saat itu dengan walimahnya dengan potong daging, kemudian dengan roti. Kemudian fa'arsalat ala ta'am da'iyan fayaji'u qaumun fayakulun wa yakhrujun. Ya, kemudian dibuatlah walimah, ya, orang-orang pada datang. Nah, ketika orang-orang pada datang tersebut, nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat keluar ke rumahnya Aisyah untuk suatu keperluan. Namun di rumahnya masih ada 3 orang yang asik berbincang-bincang. Ya, masih ada 3 orang yang masih asik berbincang-bincang, sedangkan Nabi sudah keluar kemana, Pak? Ke rumahnya Aisyah. Nah, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam roja'a, ketika Nabi pulang, maka 3 orang ini masih apa, Pak? Masih bincang-bincang di rumahnya siapa? Zainab bintu Jahash. Dan Nabi syadidul haya. Nabi itu orang yang malu. Ya, orang yang malu. Nah, fa kharaja muntaliqan nahwa hujra Aisyah, fama adri akhbarat au akhbara anal qaum kharaju. Kemudian, ya, 3 orang ini masih bincang, lalu turunlah ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhilu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah Nabi kecuali sudah diizinkan. Ila ta'amin ghairu nadhirin ina'ahu walakin idza du'itum fadkhulu. Tapi kalau seandainya kalian diundang, maka masuklah dan makanlah. Fa idza ta'imtum fantashiru. Jika sudah selesai makannya, fantashiru, cepat keluar. Ya, kemudian wala mustasnisin li haditsin, ya, dan kemudian terlalu nyaman dengan ngobrol sedangkan tuan rumahnya tidak ada di rumah. Inna dzalika kana yu'dhin nabi, itu membuat Nabi tidak nyaman. Fayastahyi minkum, Nabi malu untuk menegurnya, Nabi malu untuk menyuruh mereka, Pak, keluar, pulang, udah malam, ntar cariin apa, ya, cariin yang di rumah gitu. Wallahu la yastahi minal haq, tapi Allah tidak malu terhadap kebenaran. Fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah dari balik hijab, ya, ada pembatas. Dzalika atharu liqulubikum, itu lebih baik untuk hati-hati kalian dan hati-hati mereka, dan seterusnya. Nah, ini lagi-lagi ayat turun berkaitan dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahash. Ada berapa? 3. Yang pertama, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi Allah dan Rasulnya. Ayat yang kedua tentang pernikahan Zainab dengan Nabi. Ayat yang ketiga adalah yaitu pensyariatan apa? Minta izin dan meminta sesuatu kepada wanita di balik hijab. Nah, sekalian rahimanallah yakum, ini diantaranya. Kemudian selanjutnya, diantara dari keutamaan dari Zainab bintu Jahash, bahwasanya Zainab adalah diantara istri-istri Nabi yang dipuji oleh Aisyah. Ya, diantara istri-istri Nabi yang dipuji oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Meskipun Zainab ini termasuk diantara madunya Aisyah. Dikatakan, qalat Aisyah an Zainab bintu Jahash lama arsalaha azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam li syaqwa minal adl bainahunna wa baina Aisyah. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah itu istri-istri Nabi ini meminta kepada Nabi untuk lebih juga memperhatikan istri-istri yang
lain selain Aisyah. Apa Aisyah bertutur? Hiyallati kanat tusamini aitu adiluni minhunna filal manzila inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dari sekian banyak istri, Zainab ini adalah di antara istri yang lapang. Walam arra imra'atan qattun khairan fid din min Zainab. Aku tidak melihat seorang wanita yang lebih baik dalam agamanya melainkan Zainab. Atqalillah, ya, di antara kami dia orang yang paling takwa. Wa asdaqa haditsan, orang yang paling jujur ucapannya. Wa awsalilir rahim, orang yang paling baik dalam menyambung tali silaturahmi. Wa a'zam sadaqah, dan seorang wanita yang banyak bersedekah. Wa asyadda ibtidalan li nafsiha final amal alladzi tasaddaqa bihi, ya, sangat berharap terhadap amal soleh yang dilakukan. Taqarraba ilallah, banyak mendekat kepada Allah Ta'ala. Wa ma'ada suratan min hiddatin kanat fiha, ya, tidaklah ada satu ayat yang turun kecuali Zainab berusaha untuk mewujudkannya. Ini pujian habis-habisan yang diberikan oleh siapa, Pak? Oleh Aisyah. Menunjukkan apa? Memang kelasnya Zainab bintu Jahash itu gak kaleng-kaleng. Lihat sudah tadi di awal pernikahan bagaimana Zainab dinikahkan sama siapa? Zaid. Awalnya berat, Pak. Langsung bisa 180 derajat bertolak berbalik. Oke, sekarang saya ridho. Cepat sekali menerima kebenaran. Berbalik dari awalnya menolak jadi menerima dan bahkan ridho. Gak pakai mikir. Kita mungkin ya syukuran, bentar ya, lihat ya gitu ya. Ya gitu. Kadang kita ketika dapat ayat, dapat hadis, mungkin ada loadingnya dulu. Ngeloading dulu pertama tuh dulu. Oh, ada ya ayatnya atau hadisnya. Dilakukan belum. Kemudian yang kedua, keinginan, dia pengen sih tapi entar dulu lah, gitu. Kemudian yang ketiga mungkin perlu melihat kondisivitas, ya, apakah sudah banyak yang melakukan atau belum. Nanti sampai suatu saat mungkin langsung. Mungkin itulah tipikal kita, iman kita di kondisi-kondisi ya zaman ini. Ya, kita dalam hal ini banyak minta ampun kepada Allah, ya, banyak beristighfar ya atas segala keterbatasan yang kita miliki dalam menunaikan ketaatan. Beda dengan siapa namanya? Dengan Zainab. Tapi bukan berarti tidak ada tipikal orang yang seperti ini di zaman ini. Mungkin ada, cuman nadir, mungkin jarang. Mungkin ada, ya. Cuman mungkin memang tidak pada semua perkara. Dalam perkara tertentu dia bisa seperti itu, dalam perkara yang lain dia belum bisa. Orang yang lain pada perkara B dia bisa langsung, pada perkara yang A dia belum bisa. Orang yang lainnya lagi dalam perkara yang C dia bisa langsung ngegas, dalam perkara yang lainnya dia belum bisa. Sekalian rahimakumullah. Tapi lihat tadi pujian yang disampaikan oleh siapa? Aisyah kepada Zainab, ya Allah. Pertama apa? Tidak ada wanita sebaik Zainab. Paling takwa, paling jujur, silaturahim, sedekahnya, mengharapkan pahala. 6 pujian diberikan oleh Aisyah kepada Zainab. Padahal Aisyah ini sama Khadijah aja cemburunya, lo cemburu. Kenapa sih ketika Halah masuk ke rumahnya ketok-ketok, man siapa? Halah bintu Khuwailid. Oh Halah, ka'annaha saitu Khadijah. Oh kok saya tiba-tiba ingat Khadijah ya. Nah apa kemudian Aisyah merespon, oh Khadijah, kenapa sih Khadijah lagi? Bukankah Allah sudah mengganti dengan seorang yang lebih baik, yaitu Aisyah? Ya, Khadijah sudah tua, sudah meninggal, sudah tidak ada di hadapannya. Kenapa masih diingat-ingat? Sedangkan saya lebih muda, gadis, kemudian masih segar seperti itu. Nah, apa itulah Pak ya. Jadi apa namanya? Ya, apa namanya? Kesan pertama begitu. Nah, sekalian rahimahullah. Ini di antaranya. Baik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat tuduhan hadithul ifki, tuduhan tidak bagus yang
arahkan kepada Aisyah. Kalau Aisyah ya terjadi main belakang dengan seorang sahabat. Ya, ketika Aisyah ketinggalan dalam sebuah rombongan, ya dalam sebuah rombongan apa namanya? Dalam sebuah rombongan safar, kemudian Aisyah kehilangan kalung, kemudian turun dari apa namanya? Dari atas onta karena mungkin fisiknya itu masih ringan ya, masih ringan, maka yang apa namanya? Yang ada di dalam tidak sadar. Ya, tidak sadar kalau Aisyah itu sudah nggak ada di tempatnya. Aisyah kembali, ternyata rombongan sudah berjalan, Aisyah pun sedih ya, cuman tidur di tempat. Sampai akhirnya ada apa Pak? Kalau tim perintis itu kan yang pertama tim sapu bersih kali ya. Hah? Tim penyapu ya, ada di belakang, muncul lah ngelihat siapa ternyata Aisyah. Ya udah akhirnya disuruh naik ke kendaraannya, maka sahabat ini pun apa namanya membersamai kendaraan tadi ya dengan Aisyah naik ke atas onta, kemudian sahabat ini nanti yang menggiringnya. Sampai di Madinah ceritanya beda. Ceritanya beda. Bahwasanya terjadi ini itu dan yang lain-lainnya. Nabi nggak bisa bersikap. Nabi diam, Abu Bakar diam, bapaknya Abu Bakar diam, ibunya Aisyah juga diam. Aisyah sampai sakit, sakitnya sampai rontok rambutnya. Kemudian minta pulang ke rumahnya bapaknya karena di rumah didiemin Nabi sebulan. Ya diajak ngomong. Sedih. Wanita Pak, kalau bapaknya sama suaminya diem, nggak mendukung, wah, ibunya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana? Nangis saja Aisyah bisanya, sampai sakit rontok rambut. Nah, pada saat kondisi demikian, ini gimana nih? Saya dengan Aisyah lanjut apa enggak rumah tangganya? Nabi datang ke siapa? Zainab bintu Jahash. Ya, Nabi SAW datang ke Zainab bintu Jahash. Ya Zainab, madza amilti aw ra'aiti? Wahai Zainab, apa pendapatmu? Masya Allah. Nabi minta pendapatnya Zainab. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, saya jaga telinga dan pandangan saya. Saya nggak mau tercebur dalam fitnah ini, sesuatu yang memang belum jelas. Yang saya tahu, nah ini, ma'amiltu illa khairan. Yang saya tahu dari Aisyah, Aisyah itu wanita baik. Ya Allah. Padahal Pak, ini kalau madu kesempatan nih. Wah, udah tahu kayak gitu masih nanya. Tapi apa namanya? Beliau bilang ma'alim tu minha illa khair. Yang saya tahu Aisyah itu wanita baik. Nah, ini tadi Pak, Masya Allah, istimewanya siapa Pak? Zainab bintu Jahsh. Ayallati tusamini min azwajin Nabi. Fa'asamahallahu bil wara'. Allah menjaga Zainab ini jadi dari wara'. Wara' itu apa? Wara' itu adalah menghindari perkara-perkara yang membuat mudorot di akhirat, yang membuat bahaya di akhirat, itu namanya wara'. Menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Sekalian rahimanallah yakum. Selanjutnya bahwasanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah masuk ke masjid. Ya, pernah masuk ke masjid, kemudian melihat apa Pak? Ya, kalau sallallahu alaihi wasallam hadhil hajjah tsumma zuhurul hasr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, beliau melihat tali dari ujung tiang ke tiang yang lain. Nah, kalau yang ini mungkin sering dengar. Ada tali diikat dari satu tiang ke tiang yang lain. Ketika masuk ditanya, ini tali apa? Kata para sahabat, itu tali yang dipakai Zainab untuk sholat kalau kecapean nyender. Nah itu pernah dengerin ya Pak? Ya, ini tali yang di ujung dari ujung ke ujung kalau orangnya kecapean nyender. Siapa pemilik tali itu? Pemilik tali itu ya si Zainab ini. Ya, si Zainab ini, beliau itu. Fa idza fatarat talaqat, kalau capek nyender, seperti itu. Kata Nabi, la, jangan, huluh, lepasin. Liusolli ahadakum nasyatahu,
Seorang kalau mau sholat ya sholat silahkan ketika masih kuat. Fa idza fatara, kalau memang capek, keletihan, lelah, fal yaqut, maka duduk. Ya, maka duduklah. Nah, ini di antara apa, Pak? Ya, di antara ibadahnya siapa? Zainab bintu Jahash. Dan kemudian beberapa yang lain sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Oleh Aisyah. Beliau bersabda gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'u kunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Yang paling cepat nyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Ya, yang paling cepat nyusul Nabi atau menyusul kematian, yang paling cepat nyusul dari istri-istriku adalah yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Kita pun ngukur siapa tangannya yang paling panjang. Dari semua istri Nabi ngukur siapa sih tangannya yang paling panjang. Qalat fakanat atwaluna yadan Zainab. Nah, ternyata setelah itu Zainab meninggal. Ternyata mereka baru faham yang dimaksud tangan panjang itu bukan secara zahir fisik, tetapi apa? Yang paling banyak apa tadi? Sedekah. Dan tadi makanya diakui oleh Aisyah bahwasanya beliau orang yang begini-begini, orang yang paling banyak sedekah. Nah, sekalian rahmanakum, ini ya menunjukkan bahwasanya bagaimana ya keutamaan dan keistimewaan Zainab bintu Jahash. Falam nazal naf'al dzalika, kita senantiasa mengukur hatta tuwfiyat Zainab bintu Jahash, sampai kita tahu ketika Zainab meninggal, oh yang dimaksud bukan fisik tetapi adalah kedermawanan. Zauji kanat imro'atan qasiratan. Zainab ini wanita yang kecil. Lam takun atwaluna, dia bukan orang yang paling panjang tangannya. Fa'arafna hina idzin, kita tahu hari itu anan nabi innama aroda bitulis sadaqah. Yang Abi maksud bukan tangan panjang, karena apa, Pak? Panjangnya kalau zaman sekarang tangan panjang apa, Pak? Nah, innama aroda bitulil yad, yang dimaksud tangannya panjang adalah kathratu sadaqah, banyaknya sedekah. Wa kana Zainab imra'atan sana'atil yad. Zainab adalah seorang yang sangat banyak berbuat kebaikan. Fakana tabga wa tahras wa tasaddaq fi sabilillah. Dan beliau banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian rahimakumullah, ya ini di antara poin berkaitan dengan siapa? Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha, dan beliau dimakamkan di Baqi'. Baqi' itu mana, Pak? Iya, di samping Masjid Nabawi. Disitulah ada Zainab bintu Jahash. Kata Aisyah terakhir, yarhamullah Zainab. Semoga Allah merahmati Zainab, laqad nalat fid dunya syaraf la yablughu syaraf. Sungguh Zainab di dunia telah menggapai kemuliaan yang sulit untuk dikalahkan. Wa innallaha zawwajaha, Allah menikahkan langsung Zainab. Wa nataqa bihil Quran, banyak sekali ayat Quran turun tentang Zainab. Wa inna rasul, dan Rasul memuji Zainab dengan hadis tadi, wahia zaujatuhu fil jannah, dan Zainab istri beliau sallallahu alaihi wasallam di surga. Semoga dengan hal ini Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang bisa mengambil pelajaran. Amin.